Kita bahkan sudah mendekati hari di mana kita merayakan kelahiran Kristus Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Saya percaya seluruh alam semesta ini boleh mengagungkan nama Tuhan. Demikian dihendaki kita, umat ciptaan yang dikasihinya, yang karena kita dia datang ke dunia ini, selainnya lah kita mengagungkan namanya. Amin. Mari, sekarang kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Kita mau agungkan, kita muliakan Tuhan yang besar. Kita nyanyikan kemuliaan dan keagungan bagi namanya. Sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Kami mau agungkan, kami mau tinggikan nama Yesus.
Untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk perawatan-Mu. Terima kasih untuk dampingan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kau masih berikan kami kesempatan untuk datang berkumpul Tuhan, untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami ini Bapa, kami menyerahkan jiwa kami, tubuh kami Tuhan, mulut, lidah kami, hati kami Bapa, hanya semuanya yang tertuju kepada Engkau Bapa. Biarkan puji-pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan bisa menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan jalannya acara ini Tuhan, jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan juga saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan, Kau hantar tibakan mereka ke tempat ini dalam keadaan selamat Bapa, supaya kami bersama-sama dengan mereka semua Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan lebih daripada itu, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih tempat yang kami pakai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau pagari, Kau jaga, Kau sertai Tuhanku. Kami yakin Bapak, kami percaya bahwa Engkau sendiri akan datang dan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Ini
inilah doa dan ucapan syukur kami. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau nyanyi bagi Dia, kita puji bagi Dia, kita berikan persembahan kita yang terbaik. Amin. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Yes? Dia datang untuk kita, saudaraku. Mari kita percaya di tempat ini Yesus juga hadir. Haleluya. Boleh hujan, tapi hati kita dipenuhi dengan hujan sukacita. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Dan bertepatan di mana hari kita akan merayakan Natal, tepat pada hari ini negeri kita Indonesia menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Negeri kita menghormati seorang ibu, dan sudah selainnya kita semua juga menghormati seorang ibu. Dan kami dari kaum wanita
Putra Wanita Dorcas ingin menyampaikan, ingin menyanyikan suatu pujian sebagai ucapan syukur kami. Setiap masa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Ada sukacita, ada tetes air mata dalam hidup kami. Tapi janji Tuhan menopang hidup kami pada ibu-ibu di tempat ini. Karena ini terimalah pujian ini sebagai ucapan syukur kami. Saya silakan kepada Mama.
lewati setiap masa, tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menunjukkan aku dalam setiap waktu.
terima kasih Allahku, karena Engkau senantiasa setia menolong kami. Engkau senantiasa menuntun, membimbing kami Tuhan. Haleluya, karena setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Kau izinkan boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Di tengah-tengah, haleluya, bulan Desember di mana kami juga merasakan berkat-Mu lewat hujan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Kau izinkan kami boleh beribadah. Itu semua karena kasih karunia anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tepat hari ini kami, haleluya, memperingati Hari Ibu di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya seorang ibu Tuhan yang sungguh-sungguh merawat dan mengasuh kami, mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur juga karena ibu kami dipelihara, karena Engkau yang memelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam, mau dengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar, hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu, dan sikap hati yang mau berubah dan mau menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Seluruh ruangan ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkuskan, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Jangan palingkan mata hati jiwa kami untuk boleh menerima, mendengar kebenaran firman. Yang mau mendengar kebenaran firman, sama-sama kita dengarkan. Amin. Terima kasih, silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Sekali lagi, sebelum terlambat saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Selamat Hari Ibu. Jadi di tengah-tengah kita ada seorang ibu juga datang barusan. Saya mau ngasih bunga. Jadi jadi hari ini kita memperingati Hari Ibu yang sungguh sangat luar biasa. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita memperingati Natal juga, dan Dia lahir bagi kita, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, yang telah menolong kita, menuntun kita sehingga kita ada bersama-sama boleh hadir di tempat ini itu karena semua anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Terima kasih kaum wanita yang sudah ikut tergabung memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Dia adalah penolong yang sangat kita percaya. Satu-satunya penolong di dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Jadi puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini adalah ibadah kita yang terakhir ya. Di ibadah kita terakhir di GBT Bukit Iman Nusa Dua. Jadi tanggal 25 nanti pas perayaan Natal, kita merayakan Natal bersama keluarga kita masing-masing. Ya, kita merayakan Natal nanti bersama keluarga terkasih. Jadi orang tua, kalau seandainya yang jauh dari orang tua, kunjungi orang tuamu. Kalau umpamanya orang tua bersama kita ngumpul bareng-bareng. Ini adalah kesempatan sekali setahun kita merayakan damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi tanggal 25 kita tidak ada ibadah di sini. Tanggal 29 minggu yang selanjutnya juga ibadahnya kita alihkan dengan ibadah tutup tahun di Pet Hill Studio. Ya, di Pet Hill Studio nanti kita ibadah di sana jam 9 malam. Kita mulai dengan potluck, sama-sama menikmati berkat Tuhan bersama. Setelah itu ibadah bareng-bareng. Dan nanti ibadah yang pertama di tahun 2025 nanti tanggal 5 ya. Ya baru kita mulai ibadah lagi di tempat ini, di Hotel Infinity. Tapi sebelum terlambat, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus baik, selamat Natal. Demikian juga pada pagi hari ini ada ponakan saya, ada saudara kita yang sudah lahir baru, sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Benaya, terus ada Resa sama Prita juga yang sudah diberkati dalam pernikahannya. Puji Tuhan boleh hadir bersama-sama kita di pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Jadi tema kita bulan Desember, firman-Nya yang hidup, yaitu firman Dia yang menjadi manusia. Sehingga minggu lalu saya menjelaskan tentang kebutuhan akan hidup. Dari ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah. Firman Tuhan yaitu perkataan firman. Tetapi pagi hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus sudah dekat. Jadi banyak kalangan yang sudah meneliti, yang sudah mencari berbagai informasi bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu mendekati tanggal 25 Desember. Karena menurut kalender Georgian dan juga kalender Masehi semua dihubung-hubungkan sehingga diputuskan pada saat itu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu mendekati tanggal 25. Dan hari ini adalah tanggal 22. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca, terima kasih Daniel, kita akan baca sama-sama bagaimana peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus itu dimulai. Kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat 25 mulai ya. Jadi peristiwa Natal adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Injil, ditulis dalam Alkitab itu 2000 tahun yang lalu. Mari kita sama-sama peristiwa itu bagaimana terjadinya. Kita baca di dalam Injil Lukas yang pertama ayat 25 mulai sampai 38. Silakan. Lukas 1 ayat 25 sampai 38. Ya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Ayat 26, perikopnya pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. di Galilea bernama Nazaret. 27, Ya. kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Ya. dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nama perawan itu adalah Maria. 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Ya. ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29, Ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, Maria terkejut mendengar perkataan itu. lalu bertanya di dalam hatinya, Ya. apakah arti salam itu? 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. 31, Ya. sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, Ya. dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Ya. Terus Ia akan menjadi besar ia akan menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Terus Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Ya. tahta Daud, ya, tahta Daud akan diberikan kepadanya. Terus bapa leluhurnya. ya. 33, dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, Ia akan menjadi raja selama-lamanya. Terus dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. ya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Dan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, bagaimana hal ini mungkin terjadi? karena aku belum bersuami. Karena aku belum bersuami, itu kata Maria. Terus Jawab malaikat itu kepadanya, tapi apa kata malaikat? Roh Kudus akan turun atasmu, Ya, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu. dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, terus Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu ya, akan disebut kudus, akan disebut kudus, anak Allah. anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Ya, pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, ya, Elisabet juga mengandung dan bulan ke-6 bagi dia. Terus yang disebut mandul itu.
Ya. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kata malaikat Gabriel. Terus 38, apa kata kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terima kasih Daniel. Jadi kenapa saya mengambil peristiwa kelahiran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus dilahirkan oleh seorang perawan yang namanya Maria. Dia adalah yang menjadi ibu daripada Tuhan Yesus. Kalau kita baca literaturnya, nanti mungkin baca di Google siapa itu Maria, nanti akan ketemu kurang lebih di sini sama. Jadi Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Jadi malaikat Gabriel juga memberitahukan kepada Maria bahwa Allah akan memberkatinya dan bahwa Yesus akan menjadi raja dari semua orang-orang yang saleh, jadi semua orang di seluruh dunia. Nah, kenapa saya mengangkat Maria? Maria adalah seorang perawan yang menjadi ibu Tuhan Yesus, dan tepat pada hari ini kita memperingati hari ibu. Jadi puji Tuhan kalau hari ini kita memperingati hari ibu. Sungguh sangat luar biasa, saya diberkati, saya ada karena peran ibu. Terima kasih, ada ibu yang baru datang di belakang. Jadi saya masih punya bunga, saya mengantarkan bunga. Mohon maaf. Jadi kita hari ini memperingati hari ibu. Jadi sama Maria, Allah menjadi ibu daripada Tuhan kita. Tapi di hari ibu yang hari spesial ini, saya mau ngajak kita semua belajar memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau tekankan di sini adalah respon Maria waktu dia akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Apa respon Maria? Saya tahu dia pertama waktu menerima salam dia terkejut, dan apalagi waktu dia menerima berita dia akan mengandung. Dia bingung. Wajar dia bingung karena dia adalah seorang perawan, dia belum bersuami. Bingung. Tapi perhatikan apa respon Maria yang terakhir. Minta tolong Daniel baca sekali lagi Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Ya, buat ibu-ibu, buat kita yang hadir semua, perhatikan respon Maria yang ditulis dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terus Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, terima kasih. Jadi respon Maria waktu dia diberitahu kabar yang sungguh membuat mereka terkejut itu, membuat Maria terkejut. Tapi dia berespon sungguh sangat luar biasa. Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah permasalahan yang dia hadapi, dia berespon sungguh. Jadi berespon positif. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Kurang lebih firman itu berkata itu. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi sebelum lebih lanjut saya membahas tentang tema kita tahun 2025. Saya akan menyelipkan tema kita tahun 2025. Siapa ingat apa tema kita di tahun 2024? Siapa ingat tema kita tahun 2024? Lupa? Siapa yang diberkati Tuhan tahun 2024? Semua diberkati Tuhan?
Yang nggak angkat tangan nggak diberkati Tuhan? Ya, kita diberkati Tuhan di tahun 2024. Tapi perhatikan, mari kita sama-sama cek sekali lagi apa tema kita di tahun 2024. Tema kita di tahun 2024, The Year of Hope in Goodwill. Tahun pengharapan sesuai kehendak Tuhan. Sekali lagi, tahun pengharapan sesuai, bukannya kehendaknya saya, bukan kehendak semua teman-teman yang nyetor tema waktu itu. Ya, kita nyetor tema. Tetapi ingat, tema kita, tema besar di tahun 2024, The Year of Hope in Goodwill. Jadi tahun pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sebelum mengangkat tema firman Tuhan terakhir ini, saya teringat respon Maria itu sama dengan tema kita di tahun 2024. Tapi saya nggak tahu berapa dari kita yang mengimani tema ini. Jadi kebanyakan dari kita punya keinginan, tapi bukan kebutuhan. Jadi karena keinginan itu bisa berbaur antara itu kehendak Tuhan atau keinginan kerinduan kita sendiri. Tapi kalau kehendak Tuhan pasti terjadi. Tapi kalau keinginan kita, keinginan daging kita akan capek memperjuangkan sepanjang tahun 2024 sehingga engkau susah payah bekerja tapi tidak berhasil, tidak merasakan apa-apa. Tapi mereka yang berespon positif, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Jadi responnya ini sungguh sangat luar biasa. Respon Maria, terjadilah sesuai dengan perkataan. Maksudnya terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Sehingga ayat dasar dalam Efesus 6 ayat 17, minta tolong Daniel baca. Klik. Oke, lagi klik. Efesus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 17. Ini saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Temu? Efesus 5 ayat 17. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Waktu awal tahun 2024, ibadah tahun awal tahun pertama, saya ingat berfirman tentang tetap optimis. Jangan lagi bodoh jadi orang. Janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan. Itu bahasa Indonesia masa kini. Jangan hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Jadi kita di awal tahun mengingatkan agar kita bekerja sama dengan Tuhan. Jangan bodoh lagi, jangan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan dari kita yang masa lalu. Jadi kalau kita melihat ceritanya Maria yang bertunangan dengan Yusuf, mohon maaf yang hidupin HP, yang masih nonton ini dimatiin, saya dengar Pak suaranya. Ya biar gak terganggu kebenaran firman Tuhan ya, biar belajar kita konsentrasi ya. Oke, waktu maka Gabriel berbicara sama Maria terkejut. Dia mesti hamil tanpa pernikahan. Tetapi luar biasanya, Maria sadar dia adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Saya sama istri, saya tidak punya apa-apa, tapi saya hidup karena Tuhan. Saya belajar dalam hidup ini, saya sadar saya adalah hamba Allah. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin bisa hidup sampai saat ini. Saya belajar untuk
mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Demikian juga pun Maria, sebagai manusia, sebagai seorang ibu, dia berserah dan menerima kehendak Allah karena responnya sungguh baik. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggal. Maria sadar bahwa dia adalah hamba Allah, umat ciptaan Allah. Sehingga tahun 2024, kalau kita ingat, pesan pertama di awal tahun bisa nanti dicek di YouTube-nya, tetap optimis. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh dalam arti tinggalkan segala dosa, bertobat, berbuat baik, menyelamatkan jiwa. Jadi punya hati yang mau respon dengan baik, punya hati yang mau diperbaharui. Jadi lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada keinginan-keinginan kita sendiri. Kalaupun kita punya keinginan, tetapi kita serahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Sehingga tahun 2024 boleh kita akhiri, siapa yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi, maka Tuhan akan genapi. Kalau sampai saat ini Tuhan masih belum dengar doamu karena engkau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan sebelum penghujung tanggal 31, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia akan menepati janjinya. Jangan khawatir, jangan cemas, tetap optimis, percaya kepada Dia, karena apa yang Dia lakukan itu pasti terjadi. Sehingga mari kita mempunyai respon yang benar, bertobat, menanggalkan dosa kedagingan kita, berbuat baik, menyelamatkan jiwa. Jadi kita berespon positif di tengah-tengah permasalahan. Walaupun situasi itu membuat engkau jengkel, walaupun situasi itu membuat engkau marah, tetapi Maria tidak mau marah. Dia sadar bahwa dia hanya seorang hamba Allah. Terjadilah sesuai dengan perkataan. Sehingga bayi Yesus itu lahir ke dunia yang kita peringati. Dia adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Nah, hari ini adalah hari saya juga mau sharing. Terima kasih buat para pendoa, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan doa-doa, dan kita sudah sama-sama memutuskan apa tema kita di tahun 2025. Tapi sebelum tema tahun 2025 mungkin klik selanjutnya. Jadi tema kita tahun 2024 kita awali bulan Januari dengan Remain Optimistic. Udah itu bulan Februari mengasihi dengan tulus, sincere love itu dalam Mazmur. Jangan takut itu bulan Maret. Udah itu bulan April tema kita melakukan kehendak Allah, doing God's will dalam 1 Yohanes. Jadi melakukan kehendak Allah. Udah itu Mei pembaharuan hidup, life transformation, dan menjadi baik. Menjadi baik itu harus berusaha. Tidak sekonyong-konyong datang. Kalau umpamanya kita tidak berusaha, belum tentu kita menjadi baik. Dan begitu selanjutnya sehingga bulan Desember firman yang hidup, the living word, dalam Ibrani 4 ayat 12. Jadi firman itu seperti pedang bermata dua. Dia mampu membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Tetapi dalam Lukas 4 ayat 4 atau Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Ya, itu tema-tema yang kita bahas di tahun 2024. Nah, sekarang yang sudah menyetor segala tema, apa tema kita di tahun 2025? Nanti pulang Bapak Ibu, satu keluarga dapat satu kalender, kita ada kalender, sudah ada tema kita nanti di tahun 2025. Jadi tema tema kita di tahun 2025 adalah The Year of God Grace. Jadi tahun rahmat Tuhan. Ya, The Year of God Grace, tahun rahmat Tuhan. Tahun baru, rahmat baru, hidup baru. Jadi tahun rahmat Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 1, Yesaya 61 ayat 2. Minta tolong klik ini, bisa minta tolong Daniel baca. Jadi tahun baru, rahmat baru, the year of
God grace. Jadi apa isi Yesaya 61 ayat 2? Yesaya 61 ayat 2. Ya, Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. untuk menghibur mereka semua orang yang berkabung. Jadi tahun rahmat Allah, the year of God grace, tahun rahmat Tuhan, tahun 2025 adalah tahun di mana kita akan memenangkan banyak jiwa. Kita akan menjangkau banyak jiwa. Jadi untuk memberitahu tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan memang waktu kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Waktu Maria melahirkan, dia lahir di kandang. Dia membawa damai sukacita. Marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, yang begitu banyak mengalami tantangan, datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang adalah enak. Tapi waktu terakhir kita memasuki tahun-tahun zaman akhir, nanti Yesus datang, dia tidak membawa sukadamai, dia membawa gada. Dia sebagai hakim yang agung. Jadi inilah kesempatan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diberkati. Mari kita beriman di tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Mungkin selama ini engkau dikucilkan, selama ini engkau difitnah, selama ini engkau dibuat marah, jengkel, tetapi mari kita belajar di tahun 2025. Tuhan sendiri yang akan membalas kejahatan orang-orang yang fasik itu. Kita akan menikmati berkat Tuhan, multiple grace, berkat-berkat daripada Tuhan. Asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan atau tidak. Punya respon yang benar sama seperti Maria, waktu dia berespon, waktu mendengar kabar yang tidak mengenakan kalau menurut kedagingan kita, bahwa engkau akan mengandung Tuhan Yesus, itu mendadak. Jadi secara manusia berat buat mereka. Kok enak saja aku mesti mengandung sedangkan aku tidak punya suami. Tetapi dia sadar bahwa dia seorang hamba. Dia berespon positif, terjadilah sesuai dengan kehendak. Jadi mari kita belajar di tahun 2025, the year of God grace, tahun rahmat Tuhan. Klik saja. Jadi tema-tema bulanannya boleh saya bagikan, nanti saya bagikan di grup. Jadi tema tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan. Jadi bulan Januari adalah hari baru, rahmat baru, the new day, new grace. Ya, ratapan 8 ayat 22, yaitu terus kasih yang sempurna. Jadi perfect love. Kalau ingin kita mendapati kasih yang sempurna, kita dapat daripada Tuhan saja. Udah itu bulan Maret, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika engkau ingin dihormati, milikilah sikap yang rendah hati. Humility precedes, pronunciation-nya saya salah tuh. Precedes honors. Ya, udah itu bulan April, jangan tawar hati. Itu udah ada di kalendernya. Jangan tawar hati. Hidup dalam kebaikan. Jadi living in kindness. Bulan Juni hikmat kebijaksanaan. Udah itu bulan Juli sehati sepikir, be one mind. Dari kehidupan rumah tangga kita harus sehati sepikir, dalam organisasi kita harus sepikir, di dalam perusahaan pun demikian. Agustus hidup dalam rancangan Tuhan, living in God plan, bertumbuh dalam kebenaran, grow in truth. Itu kalau ingin diberkati kita harus tetap, bukan cuma bulan Agustus, bukan bulan September, tapi setiap hari kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Udah itu bulan 10, double blessing, kelimpahan berkat. Ya, kalau kita belum kelimani, jadi bulan Oktober kita akan menikmati kelimpahan berkat. Ya,
Kata Tuhan, good provision, dan tanggal bulan Desember damai membawa sukacita. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada, saya tidak suruh baca Daniel, makanya Daniel bingung. Saya suruh kemarin Daniel baca Lukas saja. Kalau ini ayatnya kan banyak. Dari semua ayat-ayat ini, tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan. Dalam artian tahun multiple grace. Rahmatnya berkelimpahan. Bagaimana kita bisa merasakan kelimpahan Tuhan? Kita harus mengabarkan Injil, mencari jiwa. Kelimpahan jiwa, karena itu hari-hari terakhir sebelum kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, dan pernyataan-pernyataannya sudah nyatakan terakhir-terakhir ini. Jadi kita anak-anak Tuhan bukan kewajiban gembala, pendeta, penginjil, atau pelayan Tuhan, tapi semua kita wajib untuk mengabarkan Injil. Mencari jiwa, miliki respon yang benar. Aku tidak pintar menginjili orang, aku tidak mampu, tetapi ingat firman Tuhan berkata, aku akan memberikan Roh Kudus sehingga engkau mampu berkata-kata dengan hikmat. Yang penting kita mau dah dipakai oleh Tuhan atau tidak. Mau dah kita diberkati Tuhan atau tidak di tahun 2025. Kalau kita rindu diberkati Tuhan tahun 2025, maka kita akan diberkati sungguh sangat luar biasa. Jadi tahun 2025 adalah tahun rahmat yang baru, menjangkau jiwa, penuaian akhir zaman. Jadi penuaian akhir zaman. Jadi agama Kristen tidak menyelamatkan. Sekali lagi saya bilang, agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hidupmu adalah Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia, dia tidak membawa agama Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang menjadi penjahat, banyak orang-orang Kristen yang tidak berbuat baik. Tapi milikilah Kristus dalam hatimu, yang sanggup mengubahkan hatimu, yang sanggup menyelamatkan hidupmu. Mari kabarkan Kristus pada tetangga samping kirimu, teman-teman yang ada di sekitarmu, menjangkau jiwa. Jadi miliki respon yang benar, respon yang positif seperti responnya Maria. Kalau engkau ingin merasakan kelimpahan berkat, multiple grace, tahun rahmat Tuhan di tahun 2025, miliki hati yang berespon yang sama seperti Maria. Aku ini adalah hamba, jadilah sesuai dengan perkataan. Jadilah sesuai dengan perkataanmu, dan perkataan Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi hidupmu itu bukan cuma makan, minum, senang-senang, traveling. Zaman-zaman akhir banyak orang yang traveling. Sudah ditulis di dalam Alkitab. Zaman-zaman akhir banyak tantangan, banyak perpecahan. Banyak orang akan mencari firman-firman yang sesuai dengan menyenangkan hatinya dia. Makanya zaman-zaman ini gereja bertumbuh banyak sekali, tetapi jiwa-jiwa tetap itu aja. Dia pindah dari satu gereja pindah ke gereja yang lain. Makanya di tahun 2025 adalah kesempatan kita untuk menjangkau jiwa. Di penuaian akhir mari kita punya respon, mau bekerja sama dengan Tuhan untuk menjangkau jiwa. Caranya apa? Yang paling simpel, kalau umpamanya ketemu temanmu yang masih belum percaya, boleh dah aku doa. Apa yang menjadi pergumulanmu? Kalau dia sampaikan pergumulanmu, dengerin aja. Berikan dia simpati. Tuhan sendiri dengan kuasa Roh Kudusnya akan menolong engkau. Kita tidak mampu memenangkan seseorang, tapi Tuhan Yesus akan menolong. Karena dia datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi miliki hati seperti Maria. Hari ini adalah hari ibu-ibu. Ibu-ibu tentunya punya hati seperti Maria. Walaupun dia di tengah-tengah permasalahan, tapi dia tetap kuat. Amin. Walaupun dia mengalami tantangan, tapi dia tetap tangguh. Amin. Jadi menjadi toladan. Toladan buat siapa dulu? Buat diri sendiri, sehingga orang lain itu melihat Kristus ada di dalam engkau. Apa yang engkau katakan penuhi sesuai dengan perkataanmu.
miliki respon hati sesuai dengan Maria, ibu Yesus. Jadi nasihat untuk ibu-ibu di hari ibu ini, di hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana seperti Maria yang berespon positif, mari kita belajar punya hati seorang ibu yang sungguh-sungguh mengasihi. Jadi buat ibu-ibu, saya ingat firman Tuhan. Mungkin saya minta volunteer satu yang baca, ibu-ibu, siapa yang suaranya keras bisa bantu. Bagaimana hidup seorang ibu punya respon yang positif di hadapan Tuhan, punya hati yang seperti Maria. Di tengah-tengah permasalahan dia akan harus mengandung, dia punya respon yang hati. Mari kita baca, siapa jadi volunteer? Kita lihat dalam Titus 2. Ya, Titus 2. Titus 2, siapa yang mau baca? Anak muda boleh, tapi perempuan ya. Ibu-ibu ya, bukan Mas Anton ya. Ya. Bukan Pak Rimbawa, anak perempuan ya. Nona? Oke, Nona, makasih. Baca Titus 2 ayat 3 sampai 5. Baca keras-keras tapi pelan-pelan ya. Titus 2. Titus 2 ayat 3. Ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Ya, pelan-pelan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Jangan menjadi hamba anggur. Tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian Ya. mendidik perempuan-perempuan muda. Dan dengan demikian perempuan-perempuan yang lebih tua umurnya Mengasihi suami dan anak-anaknya. mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi apa? Suami dan anak-anaknya. Untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Tugas utama seorang perempuan adalah menjadi teladan untuk mengingatkan teman-teman dan anak-anaknya yang masih muda. Udah itu tugasnya sebagai seorang perempuan untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5. Hidup bijaksana dan Hidup bijaksana, bukan bijak sini, bijaksana ya. Ya, bukan nemplok pas dia dihormati di sana, nemplok di sana, pas di sini disanjung, nemplok di sini. Tapi hidup bijaksana. Ini ayat baru saya dapat tadi pagi. Saya tidak ada mau kaitkan dengan apa namanya? Hari Ibu. Apa yang pesan firman Tuhan? Ya, saya ingat kemarin hari Ibu, saya cuma mau ngasih bunga. Saya sebagai terima kasih kita sebagai gereja, sebagai gembala, bahwa selama ini kita ada itu semua karena peran wanita. Kalau tanpa ibu saya tidak mungkin bisa besar, gede. Puji Tuhan ibu saya masih sehat. Puji Tuhan ibu kalian masih sehat. Puji Tuhan pagi ini anak muda yang membacain kita buat yang tua-tua. Lanjut Nona, ayat 5, ulang sekali lagi. Hidup bijaksana. hidup bijaksana dan suci. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Apa namanya? Rajin mengatur. Rumah tangganya. Amin. Siapa yang suka mengatur rumah tangganya? Apa pekerjaan pertama mengatur rumah tangga? Apa kira-kira pekerjaan pertama mengatur rumah tangga? Masak nomor sekian. Ya, masak nomor sekian. Minimal bangun tepat waktu. Minimal bangun tepat waktu. Jadi apa namanya di sini? Perempuan muda rajin mengatur rumah tangganya. Mengatur rumah tangganya, bangun pagi, apa yang harus dikerjain, selimut dirapiin. Anak-anak kalau belum dibangunin.
lampu kalau belum mati dimatiin. Bukan suami yang bangun duluan, bukan anak yang bangun duluan. Ya, tetapi hari Ibu bolehlah dia mendapat bunga. Belum, Bu Mega. Ya, bunga bank sudah. Ya, yang nggak dapat bunga bank tapi senyuman suami di samping. Halo Mang, yuk. Sabar, itu luar biasa. Jadi gemar mengatur rumah tangganya, terus baik hati dan taat kepada suaminya. dan taat kepada suami. Baik hati dan taat kepada suami. Ibu-ibu, baik hati, taat kepada suami. Lanjut. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Maksudnya agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Kok sudah melayani kok masih kayak gitu kelakuannya. Sudah ke gereja kok tidak berubah-berubah gitu. Ibu-ibu, ya ini firman untuk ibu sendiri. Tetapi judul perikopnya adalah buat kita semua. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Karena semakin umur kita semakin beranjak. Terima kasih ada Oma Supomo pada pagi hari ini. Semakin hari kalau kita sudah mau mendekatkan diri kita, kalau orang Bali bilang bobor tanah, ya sudah dekat dengan apa namanya kuburan katanya zaman. Kita harus lebih rajin beribadah. Jangan beribadah kayak kapal selam, disuruh baru datang. Kalau pas pelayanan baru nongol. Ya, perhatikan di sini ini nasihat yang saya tidak bikin-bikin, tapi ini ditulis di dalam Titus. Demikian juga perempuan-perempuan muda. Perhatikanlah di sini. Yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Mendidik dalam artian menjadi teladan buat perempuan-perempuan muda. Demikian juga yang kita hadir pada pagi hari ini. Firman Tuhan sangat jelas, memiliki respon hati yang positif di tengah-tengah situasi yang di tengah-tengah permasalahan. Miliki hati yang senantiasa ingat bahwa hidup yang kita hidupi karena Tuhan. Jangan cepat marah, jengkel waktu kita diperlakukan tidak baik oleh orang-orang. Ingat, kita ini adalah seorang hamba. Seorang hamba itu tidak punya arti. Kalau seandainya kita berarti Tuhan saja yang akan tahu. Tuhan yang akan menaikkan kita. Dia akan mengangkat kita. Jadi sebagai kesimpulan peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu, remind kita untuk memiliki respon sikap hati. Memiliki hati yang tulus dan taat seperti Maria. Mungkin diklik sebagai kesimpulan, Cico. Ya, miliki hati yang tulus dan taat seperti Maria, Ibu Yesus yang berespon positif dan melakukan kehendak Tuhan, yaitu Sang Firman yang hidup. Yaitu Firman yang hidup. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau seandainya doa-doamu belum dijawab saat ini, mungkin doa-doamu lebih banyak keinginan dagingmu daripada kehendak Tuhan. Mari memiliki respon yang positif, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Ibu-ibu, nasihat firman yang kita dengar, saya tidak mau membuat ibu-ibu kecil hati. Saya bangga, saya besar karena ibu. Saya bangga, anak-anak saya besar karena saya punya istri yang merawat anak-anak. Saya bangga buat ibu-ibu kaum wanita di GPI Bukit Imam ikut semua terlibat melayani dan bahkan menyanyi. Itu karena Tuhan yang menolong engkau. Jangan pernah putus asa. Jangan gentar, jangan takut dipengaruhi oleh orang. Waktu orang
berkata-kata tidak baik, tetapi engkau tetap melangkah, berespon positif. Carilah Tuhan, carilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang wanita adalah seorang yang lebih kuat, dia seorang penolong, dia lebih kuat daripada suaminya. Di dalam tantangan, walaupun mereka mungkin tidak makan, dia lebih cenderung, oh mama sudah makan, makanlah kau. Keseringan orang tua gitu, hatinya dia lebih mengutamakan anak-anaknya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya minta tim praise and worship datang berbang. Ini adalah ibadah Natal yang terakhir, ibadah raya yang kita naikkan dalam suasana Natal terakhir. Boleh cucu mungkin saya rindu, walaupun ini siang ya, udah jam 10 ya, udah jam 10 kita naikkan pujian Malam Kudus ya. Ya, sorry ya, kita naikkan pujian Malam Kudus, satu aja ada apa-apa. Kita naikkan pujian Malam Kudus. Jadi haleluya, kita akan belajar untuk memiliki respon yang benar di mana seperti Maria. Dia memiliki hati. Dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah. Saya minta Daniel mungkin matiin lampunya, diredupin. Dengan hormat, ini adalah ibadah dalam suasana Natal yang terakhir di tahun 2020 bulan Desember. Saya dengan hormat mengundang seksi acara untuk membawa lilin. Jadi ketua seksi acara, dialah menjadi terang dalam seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Untuk boleh tampil ke depan membawa lilin. Saya undang Bu Mega sebagai seksi acara. Berdiri, mungkin di samping saya, ada apa-apa di atas Bu. Sebagai pengurus sound system, musik dan multimedia, selama ini saya tahu dia bekerja terus senantiasa menolong saya, terutama dalam setiap saat saya undang Mas Anton untuk hadir ke depan, berdiri di sebelah kiri saya. Kita naikkan sayap saut Malam Kudus. Yang ketiga, saya mengundang sebagai wakil orang tua, Wenda, orang tua yang selama ini saya tahu mereka dengan senang hati mendoakan kami senantiasa. Dengan hormat, saya mengundang Oma Supomo untuk mewakili orang tua. Untuk mewakili tim musik, saya minta anak saya Yayan yang ke depan untuk membawa
Ini adalah Natal yang sungguh dianugerahkan Tuhan. Kita menutup tahun 2024 adalah tahun pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana Maria sebagai seorang ibu berespon dia dengan baik, terjadilah sesuai dengan kehendak. Pengharapan kami di tahun 2025, kami akan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Biarlah itu semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan padamu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh diizinkan untuk mengakhiri tahun 2024 dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lihat, kami dengar, dan kami tahu, Tuhan izinkan itu menjadi satu bagian di dalam kehidupan kami. Masing-masing kami mengalaminya, bahkan kami masing-masing tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam suka maupun duka, Engkau hadir, Engkau datang, bahkan Engkau ambil alih segalanya, sehingga roh kami masih ada sampai dengan saat ini. Itu sesungguhnya bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi firman-Mu yang telah menjadi daging, firman-Mu yang hidup itulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan firman-Mu itulah yang membuat kami menjadi kuat, bertahan dan tetap beriman kepada Engkau ya Tuhan. Dan pujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak yakin kami ada sebagaimana ada saat ini. Tapi karena kebesaran dan kemurahan hati-Mu lewat firman-Mu, setiap kami, setiap individu, setiap pribadi kami diajarkan, dikuatkan, bahkan dituntun oleh firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi guidelines bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Engkau mempercayakan kami semua di dalam pengembalaan di tempat ini, dan hamba-Mu yang telah Engkau memateraikan untuk menjadi gembala di tempat ini, menjadi panutan bagi kami ya Tuhan. Dan lewat firman-Mu Tuhan mengirim kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan olehnya boleh menempati kehidupan kami, hati kami, dalam menjadi guidelines dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar banyak hal kami tidak dapat melakukan kehendak-Mu, karena Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu pribadi lepas pribadi kami masing-masing, bahwa kami tidak dapat bersembunyi daripada apa yang Engkau tahu dari kehidupan kami. Bahkan Engkau mengerti dan mengetahui kami lebih daripada apa yang kami kenal diri kami sendiri. Oleh karena itu, berkemurahanlah Engkau untuk mengampuni kami dari segala kesalahan kami yang kami telah berbuat dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami sepanjang tahun ini Tuhan Yesus, sehingga memasuki tahun 2025 Bapa di surga, sesuai dengan firman-Mu akan menjadi tahun rahmat-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh menjangkau dan menerima rahmat-Mu itu lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat kemurahan dan rahmat-Mu itu Tuhan kami diperbaharui, bukan saja untuk keinginan kami Tuhan, tetapi sesungguhnya kebutuhan kami akan firman-Mu, sehingga kami menjadi kuat dan kokoh berada bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, setiap orang tua yang selalu mendoakan kami, biarlah itu menjadi kekuatan yang mendasari kehidupan kami. Dan kami boleh melangkah Bapa di tahun 2025 dengan penuh kesadaran Bapa bahwa kami benar-benar melangkah di dalam anugerah-Mu. Dan karena anugerah-Mu Tuhan, kami dituntun, kami dibawa kepada kebenaran, kami dibawa kepada apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah yang
yang kami imamkan sebagaimana Maria menerima kehendakmu dan jadilah seperti yang kau kehendaki. Inilah pergumulan, inilah doa kami semua umat di tempat ini. Tidak terkecuali baik anak-anak remaja, anak-anak yang masih sekolah minggu, para pemuda dan pemudi, bahkan orang tua, bahkan pasangan-pasangan baru. Kami melangkah Bapak sesuai dengan firman-Mu hari ini yang mendasari kami, memberikan kekuatan kami untuk melangkah di tahun 2025 nanti sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Maria menjadi landasan bagi kami. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Jauhkan kami daripada sifat memegahkan diri Tuhan Yesus. Bahkan meninggikan diri kami Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap bijak, menjadi orang yang bijak, memanfaatkan dan menggunakan kepercayaan dalam berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan apapun yang kami terima Bapa di surga, kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, Tuhan tahu kebutuhan kami. Bahkan kami tidak akan menjadi kekurangan Tuhan, tetapi kami memperoleh kecukupan yang sesungguhnya. Itulah doa dan ucapan syukur kami. Berdoa menyerahkan hamba-Mu di tempat ini, suami, istri, dan anak-anak, kami semua keluarga besar Bukit Iman. Tuhan, ajar kami tetap setia dan tetap mengenalkan Engkau di dalam segala aktivitas hidup kami Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu tetap diberikan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan, kuasa ilahi, wibawa ilahi, sehingga setiap perkataan yang disampaikan kepada umat-Mu di tempat ini memberikan kekuatan, bertumbuh, berakar, menjadi pilar Kristus, dan menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala kelemahannya Tuhan tidak menjadi penghalang Tuhan Yesus. Allah menjadi berkat. Allah menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami beriman kepada Engkau dan kami melangkah di tahun 2025, meninggalkan 2024 dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Mega ya. Terima kasih Pak Tuan Daya. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Tuhan luar biasa memberkati kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendapat bagian yang terbaik yaitu kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita di tempat ini. Mari kita undang semua daripada kita bangkit berdiri. Kita berdoa sekali lagi. Kita akan memberikan persembahan kita untuk kemuliaan keagungan Tuhan sebagai ucapan syukur kita bahwa kita diberkati sepanjang tahun ini. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau telah berikan buat kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang tahun 2024. Engkau telah memberkati saat kami di rumah, Engkau memberkati saat kami di luar, dan bahkan Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, bahkan Engkau memberkati dimanapun kami berada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu memberikan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau lewat gereja-Mu tempat ini sebagai persembahan kami. Kami berikan persembahan itu kiranya Tuhan Kau berkenan dan mampukan kami sebagai gereja untuk mengelola berkat-berkat-Mu dengan bertanggung jawab untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda setiap berkat yang Tuhan kami percayakan kepada-Mu. Dengan iman kami memberikan persembahan kami dan kami mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk dan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara Jemaat, kita akan memberikan persembahan kita. Kita sudah diberkati secara rohani, amin. Dan kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita sampai kita menaikkan ujian berikutnya. Nyanyi puji Tuhan.
agar kita mengetahui apa kegiatan-kegiatan sepekan ke depan. Silakan. Bapak Payan Sitorus dan Ibu Juliana Manurung. Selamat ya, walau tidak ada bersama kita. Kemudian tanggal 30 Desember, ulang tahun pernikahan dari Om David Sulaiman dan Tante Salce Sulaiman, orang tua kita. Terima kasih sungguh luar biasa penyertaan Tuhan buat Bapak dan Ibu Juliana serta Om dan Tante David Sulaiman. Info tambahan, ibadah raya pada hari Minggu depan tanggal 29 Desember dialihkan. Jadi Bapak Ibu jangan datang ke sini ya. Nggak ada ibadah raya tanggal 29, tapi dialihkan. Kita akan mengadakan ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember jam 9 malam di Faith Hill Studio. Tadi saya dengar Pak Gembala juga sudah sampaikan ya. Kita buka dengan makan malam ya Pak ya. Jadi nggak takut lapar. Kita mengakhiri tahun 2024 bersama dan menyambut tahun 2025 bersama dalam kesederhanaan. Tapi kita percaya kita akan sambut tahun yang luar biasa, ya toh? Karena kita adalah anak-anak raja. Tuhan memelihara kita dan memberikan pengharapan dan rahmatnya bagi kita. Oke, dan ibadah tanggal 25 Desember itu pas hari Natal akan diadakan di rumah masing-masing. Kita berkumpul dan merayakan bersama keluarga kita yang terkasih ibadah Natal, ya, perayaan Natal. Baik, demikianlah pengumuman di siang hari ini. Saya sambut Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Mari
Kita berikan apresiasi ya buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus. Dia luar biasa. Amin. Baik, saya akan Bapak Gembala untuk menutup Ya, saya undang ibadah semua kaum wanita untuk tampil ke depan lagi. Kita akan menyanyikan sama-sama lagu Wish You Merry Christmas. Jadi semua ya teman-teman, udah berita nggak apa-apa semua, yuk kita Desi, ayo Bu Rimbawan, nggak apa-apa, anak muda nggak apa-apa, semua yuk kita naikkan lagu Wish You Merry Christmas. Minta ibu-ibu berdiri di depan, saya akan berdoa buat para ibu-ibu atau mereka yang sudah menikah atau belum dikaruniai anak, atau mereka adalah seorang perempuan yang diberkati Tuhan. Bapa di sorga, tepat hari ini kami merayakan Hari Ibu Tuhan. Kami mengucap syukur buat wanita-wanita, buat perempuan-perempuan, buat ibu orang tua kami yang telah Engkau percayakan di dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati senantiasa para ibu-ibu dan perempuan-perempuan ini Tuhan, dengan berkat yang sungguh sangat luar biasa daripada Engkau Tuhan. Tuhan, dialah urapan yang daripada Roh Kudus turun dalam hatinya Tuhan, sehingga istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, rekan-rekan kami, ibu-ibu ini Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin menyenangkan hatimu Tuhan, menjadi penolong yang setia Tuhan, yang mengasihi suami dan mengasihi anak-anaknya, yang mengasihi jemaat dan mengasihi gerejanya Tuhan dengan segenap hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau buat tangan-tangannya senantiasa kreatif dan rajin Tuhan. Haleluya, biarlah haleluya perkataan firman hidup di dalam hatinya, di dalam mulutnya, demikian juga Tuhan di dalam sikapnya Tuhan. Terima kasih untuk ibu-ibu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudari kami yang akan merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 27, Pak Kayang sama Bu Juliana, tanggal 30 Bu David sama Pak David. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau buat mereka berbahagia Tuhan. Engkau buat mereka sungguh senantiasa, haleluya, mengerti maksud hidup mereka Tuhan, agar senantiasa diberkati Tuhan, untuk merawat anak-anaknya Tuhan, untuk menjadi teladan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih kami juga yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Penghujung tahun 2024 adalah pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami beriman Tuhan, kami menaruh segala pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami doakan Tuhan, jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah terjadi sebelum kami mengakhiri tahun 2024 ini. Jika itu bukan kehendak kami Tuhan, Kau tuntun kami agar kami senantiasa menyelaraskan keinginan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan di tahun 2025 kami lebih diberkati lagi Tuhan. Demikian juga Hotel Infinity kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berkati senantiasa Pak Gun, haleluya, Bu Berlin dan anak-anaknya. Demikian juga GM Pak Muksid Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Teman-teman yang menolong di tempat ini juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari kami yang baru pertama hadir di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada ibu juga Tuhan, Kau berkati mereka.
Haleluya, di mana hari ini Tuhan mereka boleh hadir itu bukan kebetulan. Engkau punya rancangan dan rancangan yang luar biasa buat ibu ini Tuhan. Kau berkati mereka. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan agar hidup kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk jadi haleluya saluran berkat-Mu dengan menjangkau mengabarkan Injil dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu-Mu. Engkau lahir buat kami. Biarlah mereka juga melihat terang Kristus dari hati kami. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Turun melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami diberkati. Kami dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami rindu menjadi saluran berkat. Dan bahkan nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah terang Kristus itu memancar. Kami terima berkat-Mu. Yang menerima berkat Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.